Oke, kita lanjut di part yang kedua ya. Nah, kita masuk ke teknik pengambilan keputusan. Nah, yang pertama ada operation research. Nah, biasanya kalau operation research ini si perusahaan akan mengambil sebuah keputusan atau memecahkan suatu permasalahan menggunakan teknik-teknik matematis ya, atau yang saintifik. Itu biasanya dia mencari data-data gitu ya, data-data pendukung untuk memecahkan masalah yang ada gitu. Makanya ada sebuah usaha inventarisasi atau biasanya by history gitu. Jadi melihat apakah si masalah ini pernah terjadi sebelumnya atau tidak gitu. Itu yang operation research. Yang kedua linear programming. Kalau yang linear programming ini biasanya pemecahan masalahnya memakai rumus-rumus matematik yang disebut juga dengan vektor analisis. Jadi ada satu satu aplikasi ya untuk pengambilan keputusan, saya lupa namanya. Jadi ada nanti kita masukin indikator-indikatornya, poin-poinnya gitu, sehingga nanti bisa didapat sebuah keputusan gitu menggunakan sebuah aplikasi gitu. Terus ada gaming war games. Nah, kalau ini biasanya menggunakan strategi berdasarkan teori. Jadi mengumpulkan segala macam teori tentang pengambilan keputusan, misalkan ya, mengumpulkan berbagai macam teori tentang marketing kalau misalkan ada permasalahan di divisi marketing gitu. Nah, nanti si teori-teori tersebut digunakan sebagai sebuah dasar atau sebagai sebuah patokan gitu ya dalam memutuskan sebuah keputusan gitu. Yang selanjutnya ada probability. Nah, biasanya ini dengan teori kemungkinan yang rasional atas hal-hal yang tidak normal, biasanya membuat kemungkinan dulu gitu ya, membuat hipotesis gitu ya. Jadi kalau diambil keputusan ini mungkin terjadi ini, kalau diambil keputusan ini mungkin terjadi ini gitu ya. Jadi untuk pengambilan keputusannya itu masih bersifat kemungkinan, bisa berubah-ubah. Makanya ininya masih teori kemungkinan gitu. Nah, yang terakhir ranking and statistical weighting. Nah, jadi melokalisasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan terakhir gitu ya. Lalu menimbang faktor yang dapat dibandingkan dan mencakup di dalam setiap alternatif. Jadi menimbang atau membandingkan setiap alternatif keputusan yang diambil, mana yang menurut perusahaan yang paling terbaik, mana yang menurut perusahaan yang kurang baik gitu, atau misalkan yang biasa aja keputusannya gitu. Jadi nanti dibikin ranking gitu, dibikin pembobotan mana yang paling diutamakan si alternatif permasalahan atau alternatif keputusannya gitu. Nah, itu untuk ranking dan statistical weighting ya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah atau alur proses untuk pengambilan sebuah keputusan gitu. Yang paling pertama kita harus mengidentifikasi dan mendiagnosa masalahnya apa gitu ya. Masalahnya ada di bagian mana gitu ya. Masalah yang menjadi hambatannya kayak apa gitu ya. Terus apakah masalah yang ringan, sedang atau besar gitu. Nah, diidentifikasi itu. Lalu yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, yang sesuai dengan masalah yang terjadi gitu. Kalau masalahnya di marketing, yang berarti cari data yang relevan mengenai teori marketing misalkan. Atau masalahnya ada di SDM, cari data yang relevan mengenai masalah tersebut di bidang SDM gitu. Lalu nanti dianalisis. Nah, tahap selanjutnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi alternatif gitu. Dibuatlah beberapa alternatif pilihan atau beberapa alternatif keputusan, mana yang sesuai, mana yang kurang sesuai gitu, atau mana yang kurang pas lah gitu. Dibuat beberapa alternatif, barulah dipilih salah satu mana yang menurut perusahaan merupakan alternatif yang terbaik gitu untuk diaplikasikan ke dalam perusahaan.
Nah, pada akhirnya adalah untuk diimplementasikan keputusan tersebut. Nah, nanti bakal dilihat atau dievaluasi hasilnya kayak gimana. Apakah sesuai dengan tujuan, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan hasil evaluasinya itu kurang pas gitu. Nah, biasanya balik lagi ke mengidentifikasi permasalahan gitu. Oke, selanjutnya ada beberapa metode dalam pengambilan keputusan gitu ya. Yang pertama ada kewenangan tanpa diskusi atau authority rule without discussion. Jadi biasanya kalau keputusan ini tuh diambil oleh para pemimpin yang autokratik atau misalnya ada di dalam militer gitu ya. Jadi dia langsung mengambil keputusan sendiri tanpa mengajak bicara teman-temannya, mengajak bicara staffnya gitu ya, tanpa mengajak bicara orang lain gitu. Nah, nanti adapun kelemahannya kalau ini gitu ya. Kalau misalkan terlalu sering dilakukan, bakal timbul banyak masalah. Salah satunya adalah nanti para anggota organisasi itu bakal nggak percaya sama keputusan-keputusannya kalau misalkan keputusannya itu dianggap kurang tepat gitu. Nah, tapi beda lagi kalau misalkan keputusannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan sama anggota, ya mungkin nggak jadi masalah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut pendapat ahli atau expert opinion. Nah, jadi di dalam sebuah organisasi pun ada pasti salah seorang karyawan atau staf yang dianggap sebagai ahlinya di bidang tersebut gitu ya. Nah, karena mereka menilai setiap pekerjaan yang dia lakukan di bidang tersebut itu menghasilkan hasil yang terbaik gitu. Menghasilkan kualitas yang terbaik pada saat pengambilan keputusan atau dari hasil produknya gitu. Nah, atau bisa juga perusahaan atau organisasi itu suka mengundang ahli gitu ya, tenaga profesional dari kampus-kampus gitu ya, untuk dimintai pendapat dari segi teori gitu ya. Ada yang ahli itu dari segi teori, ada yang dari segi skillnya gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan perusahaan di mana gitu. Nah, yang ketiga ada kewenangan setelah diskusi atau authority rule after discussion. Nah, jadi pertimbangan pendapat itu jadi si pemimpin perusahaan itu mempertimbangkan pendapat dari satu atau lebih anggota organisasi dalam mengambil keputusannya gitu. Nah, biasanya kalau pengambilan keputusan berdasarkan mendengar pendapat dari bawahannya, mendengar pendapat dari rekan kerjanya, biasanya keputusan yang diambil itu keputusan yang terbaik gitu ya. Dan nanti semua anggota yang terlibat itu ikut bertanggung jawab atas keputusan yang diambil gitu, karena mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut gitu. Nah, yang terakhir kesepakatan atau konsensus. Nah, jadi semua anggota dalam organisasi itu mendukung gitu ya keputusan yang diambil. Jadi semua orang di dalam organisasi itu semua dianggap diajak bicara gitu dalam sebuah forum gitu. Kalau bedanya dengan ini, kalau ini biasanya yang diajak bicara biasanya supervisor atau manajernya gitu. Kalau ini semua, mau manajernya, mau supervisornya, mau anggotanya, mau staff-staffnya, semua diajak bicara gitu. Sehingga nanti semakin banyak pendapat yang diambil, nanti bakal dikerucutkan inti dari pendapat mereka itu apa gitu ya, sehingga bakal diambil keputusan gitu ya, keputusan apa yang memang benar-benar mewakili perusahaan gitu. Tapi dari segi waktunya itu lebih lama, karena kan mungkin nggak bisa beres sehari kalau dimintai pendapat satu persatu gitu, bisa seminggu atau 1 bulan. Nah, ini nggak cocok kalau misalkan dipakai untuk memutuskan sebuah keputusan yang mendesak masalahnya gitu. Jadi ini beberapa metode yang bisa dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, adapun data-data yang bisa diambil dalam pengambilan sebuah keputusan.
Yang pertama, well identified gitu ya, ini sumber resmi. Nah, kalau sumber resmi bisa dari majalah, koran gitu ya, dari websitenya yang resmi ya, terus dari pendapat ahli gitu. Nah, itu sumber resmi. Yang kedua, up to date, data yang terbaru. Nah, misalkan fakta tentang atau mencari data tentang kenaikan harga, berarti kenaikan harga yang terbaru, bukan kenaikan harga yang bulan lalu atau tahun lalu gitu. Nah, itu nggak bisa dijadikan patokan untuk data yang terbaru gitu. Terus relevan, berhubungan langsung dengan masalah yang bersangkutan. Kalau misalkan ada masalah tentang penyelesaian hak-hak karyawan misalkan. Nah, si perusahaan akan mencari data gitu, gimana caranya nih perusahaan bisa memenuhi hak-hak si karyawan tersebut gitu. Caranya gimana gitu, solusinya kayak gimana, dicari data-data tersebut yang relevan, yang sesuai gitu. Yang selanjutnya reliable, dapat dipercaya. Nah, kayak tadi karena diambilnya dari sumber resmi atau dari pendapat ahli. Yang terakhir adalah komplit gitu ya, dari semua data-datanya itu lengkap gitu ya, mulai dari sumber resmi, data terbaru, sesuai dengan masalahnya, dan bisa dipercaya gitu. Nah, sampai sini untuk pembahasan mengenai pengambilan keputusan. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau kurang paham mengenai materinya, bisa langsung ditanyakan saja di grup kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.